البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil'alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang sebagian tanda-tanda sughra bagi hari kiamat. Di antaranya apa saja? Indah ya Muhammad. Dicabutnya ilmu. Maksudnya dicabutnya ilmu, langsung ilmu dari dada-dada manusia itu hilang atau bagaimana? Dengan meninggalnya para ulama. Baik. Terus yang kedua, merebaknya kejahilan. Nah, ini konsekuensi dari tercabutnya ilmu. Baik. Yang ketiga, banyaknya perzinaan, tersebar luas perzinaan. Baik. Yang keempat, banyaknya perempuan dan sedikitnya laki-laki. Baik, ini sisakan untuk yang lain. Irbat, Tidak ikut kemarin. Baik. Indah ya Maulana. Banyaknya orang-orang yang minum khamar, diminum secara bebas. Terus yang ketujuh, yang keenam, dia apa? Difitnah, yaitu maksudnya didustakan. Seorang yang didustakan dianggap seorang yang amanah dianggap khianat, difitnah. Nah, terus banyaknya pembunuhan, banyaknya kematian yang mendadak. Duhur rawabidah, apa itu maksudnya? Munculnya para rawabidah. Apa itu rawabidah? Ya, ini seorang yang jahil tapi berbicara tentang urusan orang banyak. Terus yang ke-10, dijadikannya masjid sebagai jalanan. Nah, tayyib. Terus juga hampir sama, di mana manusia berbangga-bangga dengan bangunan masjid. Banyaknya fitnah. Nah, jelas. Sekarang kita masuk pada hadis berikutnya. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala wa hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaha sata'ti 'ala an-nasi sinuna khadda'ah yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. Qila wa ma ar-ruwaybidah ya Rasulullah? Qala as-safihu yatakallamu fi amri al-'amah.
Rawahu Ahmad wa huwa fi sahihah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innaha sata'ti 'alan nas sinuna khadda'ah." Sesungguhnya akan datang pada manusia itu masa-masa penipuan. Di mana pada masa-masa itu akhwani fillah timbangan sudah terbolak-balik. Sehingga manusia tidak dalam keadaan lurus jalannya. Fakta sudah dipermainkan. Maka kemudian Nabi SAW tafsirkan maksud sinuna khadda'ah itu bagaimana, masa-masa yang penuh dengan penipuan. Yusaddaqu fihal kadhib. Beliau tafsirkan, yaitu pada masa-masa tersebut orang yang berdusta dibenarkan. Bahkan katanya kalau tidak berdusta, tidak mantap. Kalau tidak berdusta, tidak dapat makan. Taib. Seorang berdusta dibenarkan. Semakin banyak dustanya, semakin banyak pengikut. Sebaliknya, wa yukadzabu fiha as-shadiq, dan orang yang jujur didustakan. Nah, sehingga terjadi terjadi konspirasi. Kalau ada orang jujur berusaha agar manusia menjauh darinya, karena lingkungan yang buruk. Akan berusaha untuk dikeluarkan dari komunitas kah, atau dari tempat kerja kah. Kenapa? Karena ada orang jujur satu bikin ruwet yang lain nanti. Terbuka semuanya kedustaan-kedustaan atau kelecehan-kelecehan. Makanya as-shadiq yukadzab. Seorang yang jujur malah didustakan. Dituduh yang macam-macam. Qala wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Dan seorang yang pengkhianat malah dipercaya pada masa-masa itu. Wa yukhawwanu fiha al-amin, dan seorang yang terpercaya dianggap berkhianat. Dan ini sungguh akhwani fillah, penafsiran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul kita lihat di masa-masa kita bagaimana seorang yang jujur banyak didustakan. Kemudian seorang yang berkhianat dianggap sebagai seorang yang amanah. Tapi sebaliknya seorang yang betul-betul amanah malah dianggap pengkhianat. Nah, inilah sinuna khadda'ah, tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Dan kita merasakannya. Maka banyak-banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala di zaman-zaman seperti ini, khanifillah al-afiyah, keselamatan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah jauhkan kita dari semua keburukan-keburukan. Karena al-afiyah suatu penamaan yang sangat luas cakupannya, mencakup selamatnya seorang hamba dari semua perkara yang tidak dia sukai, pada perkara dunia maupun akhiratnya. Makanya Nabi SAW bimbingkan kepada paman beliau Al-Abbas bin Abdul Muttalib tatkala datang kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bih." Wahai Rasulullah, ajarkan kepada aku doa untuk aku berdoa dengannya. Sang paman minta diajari. Maka Nabi SAW mengatakan, "Ya Abbas, salillah al-afiyah." Wahai Abbas, pamanku, mintalah kepada Allah al-afiyah. Datang beberapa hari lagi, minta diajari doa, masih sama. Salillah al-afiyah fid dunya wal akhirah. Mintalah al-afiyah baik di dunia maupun di akhirat. Kenapa? Karena pentingnya, apalagi zaman seperti ini. Nah, meminta al-afiyah, meminta keselamatan dari semua perkara yang kita
yang kita tidak sukai. Bagaimana memintanya? Ya, kita meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Ringkas. Kalau hanya sekedar Allahumma inni as'aluka al-afiyah, ini pun sudah cukup. Misalnya tadi terlalu panjang, Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Ini mencakup sesuatu yang sangat luas kita. Mencakup apa yang disebutkan di sini untuk seorang bisa selamat dari didustakan, selamat dari dikhianati, selamat dari ditipu dan seterusnya. Juga selamat dari berbagai hal yang manusia khawatir tertimpa, termasuk virus corona ini. Nah, setiap hari pembicaraan manusia seputar itu. Nah, apalagi kalau sudah ada yang kena di Indonesia sudah. Nah, maka banyak-banyak minta al-afiyah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan dan qanidiyah. Kenapa seorang muslim harus dihantui kegalauan? Nah, minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang akan menyelamatkan. Baik. Dan doa ini sebagai langkah preventif untuk kita dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Makanya tidak heran kalau Nabi SAW ajarkan kepada sang paman yang beliau cintai untuk meminta al-afiyah ini. Dan juga diajarkan kepada deretan sahabat-sahabat yang lain. Kita kembali kepada hadis. Setelah menyebutkan beberapa hal yang menunjukkan atau perkara-perkara yang terjadi di tahun-tahun penipuan itu, tahun-tahun penuh dengan tipu muslihat. Kemudian Nabi mengatakan wa yantiqu fiha ruwaibidah, dan berucap di tahun-tahun tersebut para ruwaibidah. Maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa itu ruwaibidah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa itu ruwaibidah? Yang mereka berkuar-kuar di zaman-zaman yang penuh dengan penipuan tadi. Qala as-safihu yatakallamu fi amril 'amah, yaitu seorang yang safi, seorang yang pandir, seorang yang bodoh, yang berbicara pada perkara umum, yaitu perkara-perkara yang mencakup manusia banyak. Tampil di mimbar-mimbar kaum muslimin orang-orang yang tidak memiliki bekal agama, atau berbicara tentang agama ini mereka-mereka yang tidak mengetahui hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala maupun hukum-hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga muncul perkataan-perkataan bahwasanya agama adalah sebab kemunduran. Muncul perkataan-perkataan semakin panjang jenggotnya semakin bodoh. Muncul perkataan-perkataan yang sungguh akhwanifillah, seorang muslim yang masih punya sedikit akal saja tidak akan mengucapkannya. Baik. Dan juga akhwanifillah, semakin berani mereka-mereka ini untuk mengeluarkan kalimat-kalimat yang menimbulkan syubhat di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan muncul di Yaman seorang yang menegaskan bahwasanya Muhammad itu hanya sekedar seorang pemikir saja, bukan seorang nabi. Agama ini hasil pemikiran beliau. Awalnya menisbahkan kepada muslim, tapi setelah punya kekuatan, dia munculkan racun-racunnya. Seorang munafik. Kemudian setelah punya kedudukan, dia keluarkan akidah aslinya yang batin.
Dan di zaman-zaman yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sinuna khadda'ah ini, mereka tampil. Mereka tampil akhwani fillah. Nasallallahu al-afiyah. Makanya kalau muslim tidak membekali diri dengan ilmu, ia akan terpengaruh dengan para ruwaibidah. Tayyib, para ruwaibidah. Yang seharusnya mereka diam dan belajar, tapi mereka malah diserai urusan-urusan besar yang berhubungan dengan kaum muslimin. Allahul musta'an. Sehingga yang menimbulkan banyak polemik. Dan sama dengan ruwaibidah yang juga masyhur di kalangan sebagian salaf dengan istilah ikhwani fillah as-sa'afiqah. Setelah kita lewati dulu asal penamaan as-sa'afiqah, yaitu apa? Seorang apa? Apa makna sa'afiqah? Indak ya Umar. Seorang yang masuk pasar ingin jualan tanpa modal. Baik. Masuk pasar ingin jualan tanpa modal. Akhirnya apa? Modalnya modal bohong, ya tidak? Pak Andin. Nah, modal bohong. Baik. Modal dusta. Ini sa'afiqah. Seperti ruwaibidah. Mereka ingin berbicara tentang perkara kaum muslimin tanpa ilmu. Kalau seorang ingin berbicara tentang agama ini, ya butuh modal berupa ilmu. Sebagaimana seorang ingin berdagang ke pasar, ya butuh modal. Maka perkuat modal ini akhwanillah untuk kita bisa melewati tahun-tahun tersebut dengan selamat. Karena sungguh dengan ilmu seorang akan bisa mengetahui yang hak itu hak dan yang batil itu batil biiznillah azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala telah katakan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan pada dirimu itu furqan, yaitu pembeda. Bisa mengetahui yang hak dari yang batil, dan ketakwaan tidak akan terwujud dengan benar tanpa ilmu. Sehingga berilmu untuk bisa mewujudkan ketakwaan sehingga dia mampu membedakan, memiliki furqan, mampu memilah-milah ini yang hak, kemudian dia pegang erat-erat, itu yang batil, dia berusaha untuk menjauh sejauh-jauhnya. Ini berhubungan dengan dalil poin yang ke-10 dan ke-11. Poin yang ke-9 dan 10, yaitu takhwinul amin dan zuhurur ruwaibidah. Orang yang amanah dianggap khianat dan munculnya para ruwaibidah. Dan ruwaibidah ini akhwanillah musibah yang besar yang kita rasakan. Apalagi tatkala mereka menguasai media-media yang kaum muslimin banyak memakainya, sehingga korban yang berjatuhan banyak melalui syubhat-syubhat yang disampaikan. Nasallallahu al-afiyah. Adapun dalil untuk poin yang ke-11 dari tanda-tanda hari kiamat, at-tabahi fil masajid, yaitu berbangga-bangga, bermegah-megahan pada perkara masjid-masjid dari sisi bangunannya, tapi lalai dari memakmurkannya, yaitu hadis yang diriwayatkan an Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la taqumus sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masajid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
tidak akan tegak hari kiamat sampai manusia itu berbangga-bangga. Nah, dalam perkara masjid-masjid ini. Tapi kebanggaan mereka, berbangga-bangganya mereka dari sisi apa? Dari sisi fisik. Nah, dari sisi bangunannya, dari sisi bagusnya, dari sisi indahnya, dari sisi ornamennya, dari sisi seni dan ubah-ubahnya, yang sebenarnya itu semua bukanlah menjadi apa tolak ukur baik dan buruknya masjid. Tatkala tidak diisi dengan perkara-perkara yang baik. Karena pemakmuran masjid yang hakiki ya khanifillah, yaitu pemakmuran dari sisi ibadah di dalamnya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala sebagaimana dalam Al-Mishkah, dan Imam Al-Wadi'i dalam As-Sahihul Musnad. Berhubungan dengan perkara masjid ini, alhamdulillah. Ketika manusia, mereka tujuannya adalah dari sisi bangunannya. Yatabaha, berbangga-bangga dengan masjidnya masing-masing. Maka kita hendaknya kembali kepada bimbingan Allah Subhanahu wa taala dalam mensikapi masjid yang benar itu bagaimana seharusnya, agar kita termasuk orang-orang yang beruntung. Bukan termasuk mereka-mereka yang masuk kategori ini yatabaha fil masajid. Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan kriteria mereka-mereka yang betul-betul menjadi pemakmur masjid. Di awal-awal surat At-Taubah Allah katakan, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Hanyalah orang-orang yang betul-betul memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Maka wujudkan ini kalau kita ingin betul-betul menjadi pemakmur masjid Allah. Dan aqamas salah, menegakkan salat, wa ata zakah, dan menunaikan zakat, serta tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh kata Allah, fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Maka sungguh betul-betul mereka itu akan menjadi orang-orang yang akan mendapatkan hidayah. Karena asa di dalam Al-Qur'an bermakna hak, sesuatu yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memakmurkan masjid Allah selain keutamaan yang banyak juga termasuk sebab seorang mendapatkan hidayah. Maka sisi ini butuh kita wujudkan. Ketika manusia berbangga-bangga dengan bangunan, tapi ahli sunnati wal jamaah hendaknya mengusahakan untuk mereka memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala ini dari sisi yang manusia lalai padanya, yaitu dari sisi memakmurkannya dengan amalan saleh di dalamnya, salat dan juga majalisul ilm. Karena memang ikhwanifillah tayyib, sebagaimana dikatakan sebagian salaf kita, al-masajid majalisul kiram. Masjid-masjid itu adalah tempat-tempat duduknya orang-orang yang mulia, tempat-tempat berkumpulnya orang-orang yang mulia. Sehingga tatkala pendidikan kaum muslimin yang tadinya mereka berfokus di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala kemudian diganti
Dengan apa? Di bangku-bangku sekolah akhirnya na'am qalilul barakah, sedikit berkah padanya. Perhatikan dari sekian banyak ulama ikhwan fillah yang ada, maka mereka mayoritasnya adalah jebolan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka memang menimba ilmu bersimpuh di sisi para ulama di masjid-masjid, bukan di bangku-bangku perkuliahan. Bangku-bangku perkuliahan mengeluarkan orang-orang yang punya pengetahuan, tapi untuk betul-betul menjadi alim enggak. Perhatikan ulama besar seperti Syekh bin Baz, Syekh Muqbil, kemudian Imam Al-Albani, kemudian Ibnu Utsaimin dan yang lainnya. Ya mereka mendapatkan faedah terbesar ikhwan fillah ya ketika apa? Menuntut ilmu di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan mengajarkan manusia pun di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Serta menyeru kaum muslimin untuk kembali ke masjid-masjid dan menjadikan masjid sebagai sumber utama mereka mengambil ilmu dan mempelajarinya. Baik. Ini poin yang ke-288 berhubungan dengan sebagian dari tanda-tanda kiamat sughra. Nasallallahu azza wa jalla al-afiyata wassalam.